Jadi kita juga jangan lupa nikmati masa-masa kita di SMA karena sebentar lagi kita bakal pergi entah kemana ya. This is podcast Sisma. Three, two, one. This is podcast Sisma. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Sisma. Hari ini ditemenin sama aku Dwiva yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang relevan di kalian semua. Nah, sebelum itu kita udah kedatangan tamu yang kelihatannya sih dari muka-mukanya tuh tampang-tampang orang sukses ya, ganteng-ganteng juga nih. Ini dia, silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Jaya Susila, bisa dipanggil Jasu. Oke, halo semuanya, kenalin aku Dika Agastia, bisa dipanggil Dika. Oke, kalian kelas berapa sih? Kita dari kelas 12 B1. Ya. Ya. Oke, kalian kelas 12 ya. Gimana sih perasaan kalian jadi kelas 12? Kan kakak paling atas ya gitu. Iya. Rasanya sih sedih ya, karena kita di sini lagi Sedih. sebentar aja ya, udah mau lulus ya kan. Jadi ya sebisa mungkin kita menikmati lah masa-masa kita gitu. Iya, benar. Biar nggak nyesel aja sih nanti. Iya. Oke, kalau Dika gimana? Ya kurang lebih sama sih kayak yang Jasu bilang ya. Kita tuh jadi yang angkatan tertua sekarang. Jadi sepatutnya kita memberikan contoh juga ke adik-adiknya ya. Iya. Jadi kita juga jangan lupa nikmati masa-masa kita di SMA karena sebentar lagi kita bakal pergi entah kemana ya. Oke, segitu aja sih. Oke, kalian udah ada gambaran belum lulus kelas 12 nih mau kemana gitu kan? Kalau aku sih presiden. Oh jadi presiden. Oh, jadi presiden. Oke. Beneran Boleh. Jas? Jangan salah ya, siapa tahu nanti Jasu lulus udah langsung jadi presiden, kan nggak ada yang tahu ya. Bercanda. Ya bercanda. Oke, saya kira beneran ya. Mau jadi apa nih Jas? Kalau aku sih ya perguruan tinggi lah ya. Nyari perguruan tinggi dulu. Lanjut ke PTN ya. Iya. Kalau aku Kalau sih Dika? sama. Jadi mau lanjut kuliah dulu baru mungkin nanti nyari kerja. Oke. Siap. Nah, sebelum kesini kalian tadi ada belajar dulu kan ya? Ya ada belajar. Nah, Jadi- gimana tuh belajarnya? Dari Dika ya. Dari Dika gimana Dika? Gimana belajarnya tadi? Gimana ya? Karena kita setiap hari belajar ya. Jadi biasa aja sih. Sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya sama aja, cuma kebetulan tadi kita dapat mapel yang santai. Ya. Jadi kita dapat Mapel kimia sama agama. Jadi kebetulan kimia juga kita banyak sharing ya, guru-gurunya sharing ke murid-murid tentang pengalaman hidupnya dia. sorry oke. Jadi kita tuh di sana mendengarkannya enjoy banget sih. Iya. Sans saja sih. Iya, santai aja. Sans saja? Apa tuh sans saja tuh? Ada aja. Ada aja ya bahasanya. Sans tuh gini sih, apa nama tuh, bagian dari kata-kata anak Gen Z ya. Gen Z. Waduh, Gen Z. Ya Gen Z. Kita kan anak Gen Z ya. Iya, jadi kurang lebih sans itu artinya santai aja. Oh, santai aja. Iya. Oke, sans saja ya. Iya, kita di sini santai aja ya. Ya, sans saja ya kita di sini. Iya. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang Gen Z. Kalian kan termasuk Gen Z ya? Ya, kita Gen Z. Nah, gimana perasaan kalian jadi Gen Z? Perasaan kita jadi Gen Z itu, kalau dari aku ya, aku sih seneng-seneng aja karena kita lahir diapit oleh dua generasi. Iya, dimana benar ya, banget sih. Ya generasi X sama generasi apa Iya. aja sih. Generasi X di atas kalian, generasi Alpha di bawah kalian ya? Iya, benar. Ya, Oke, Terus jadi kalau Dika? menurut aku ya. Jadi perasaan aku jadi Gen Z karena bener banget yang dibilang Jasu, kita diapit sama dua generasi yang berbeda. Otomatis kita tuh gimana ya? Kita istilahnya tuh terpengaruh dengan kedua hal yang berbeda juga. Jadi Iya, dua kepribadian yang berbeda. Gitu. iya, jadi kita mungkin kadang-kadang agak pelin-pelan ya jadi orang gitu. Jadi karena kita dari awal dari kecil kita tuh terpengaruh sama dua hal yang berbeda. Itu sih menurut aku. ya. Tambahan juga sebenarnya kan kita dari kecil bisa mengambil pelajaran dari Gen X yang dimana disiplin gitu kan. Ya. Gitu.
Nah, perbedaan yang kalian rasain banget antara gen kalian, Gen Z, dan generasi di bawah kalian yaitu Gen Alpha itu apa aja sih? Jadi perbedaan yang kita rasain tuh dari pengalamanku dulu ya sama pengalaman anak-anak sekarang. Dimana dulu aku masih waktu kecil tuh kan sering main di sawah, Iya. main Iya, sepak benar bola, sih. main tradisional tuh lah, permainan tradisional. Beda lah sama anak-anak sekarang yang sering aku lihat di sekitaran rumahku tuh udah pada main handphone gitu ya. Sedangkan dulu kita tuh belum kenal handphone lah istilahnya. Sekarang tuh anak-anak tuh udah pada main Free Fire lah, main Mobile Legend lah. Ya, itu sih perbedaan yang aku dapat. Iya. Kalau Dika gimana? Jadi kita tuh lebih banyak sosialisasinya ya. Jadi kita lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman sekitar kita. Otomatis kita juga berkomunikasi juga sama mereka. Jadi kurang lebih anak-anak zaman sekarang tuh mungkin lebih terpaku dengan dunia mereka sendiri di handphone mereka. Jadi kurang yang namanya komunikasi dan sosialisasi secara langsung. Oh iya, bener banget. Iya. Nah, kan tadi itu perbedaan ya. Kalau kelemahan nih, kelemahan yang kalian lihat, kelemahan dan kelebihan yang kalian lihat dari generasi Z dan generasi Alpha itu apa aja sih? Kayak apa sih kelemahannya mereka? Kelemahan generasi Z itu rata-rata ya, bukan semuanya nih, itu mudah rapuh sama mudah kecewa juga bisa dibilang, karena misalnya nih sesuatu yang dia gapai itu masih belum sesuai yang dia inginkan tuh kan rapuh dia gitu, sedih gitu, karena mentalnya belum kebentuk, nggak seperti gen yang di atas kita gitu. Sama dia kebanyakan Gen Z itu pengen cepet aja gitu loh, karena dengan adanya media media sekarang sih. Iya, media sekarang Iya, ya. gitu. Media sosial Media juga, sosial ya. gitu kan, atau Google lah istilahnya gitu. Jadi semua tuh rata-rata cepat ya, informasi kita cepat dapet, teknologi cepat berkembang, otomatis kita juga apalagi kita sering scroll gitu kan, jadi kan kelihatannya cepet gitu loh, kita maunya yang instan aja Ya, gitu. nggak ingin lihat prosesnya, yang penting langsung aja gitu. Iya. Pengen cepet aja gitu rasanya. Oke, kalau misalnya generasi di bawah kalian tuh apa sih kelemahannya? Kalau kelemahannya tuh Generasi mungkin alpha ya. Ya, generasi Alpha. takutnya ya karena mereka udah terbiasa dengan teknologi kayak handphone gitu, yang dari kecil gitu, dari kandungan gitu. Jadi kandungan. bercanda kan dari kecil itu udah biasa main handphone, takutnya saraf sama matanya tuh takutnya sakit atau gimana, karena dia belum umurnya gitu main HP. Iya, bener-bener. Sama takut kecanduan juga, karena ada beberapa di media sosial kan kayak anak kecil yang dari kecil udah dikasih HP, sedangkan tiba-tiba nggak dikasih HP bentak-bentak marah gitu Iya, kan. marah-marahin orang tuanya gitu. Jadi masalahnya ada di mental sebenarnya kan. Jadi mental mereka terganggu dengan hal itu. Jadi di saat umurnya mereka yang seharusnya masih bermain dengan anak-anak seumuran mereka, udah dikasih handphone. Jadi mereka dengan cepat terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sana, karena kepribadian mereka sendiri pun belum sempurna terbentuk. Iya. Iya. Dan kurang bersosialisasi juga. Iya, jadi sama- otomatis mereka kayak orang introvert gitu nggak sih? Ya, introvert ya Karena- bisa dibilang. Ya begitu sih, karena mereka sering sendiri, walaupun pada dasarnya anak-anak zaman sekarang itu kan komunikasinya lewat handphone. Jadi teman-teman mereka tuh mungkin banyak yang ada di luar sana, tapi mereka komunikasinya lewat Discord gitu kan. ya Discord kayak gitulah contohnya kan. Tapi mungkin yang bakal jadi masalah itu di saat mereka berkomunikasi secara langsung seperti ini. Jadi mereka mungkin akan jiwa-jiwa introvertnya mereka Iya, bakal benar-benar. muncul Ya, gitu. gugup Karena- gitu kan ya, contohnya. karena nggak biasa gitu sih. Oke, itu tadi Kekurangannya. kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, Kelebihannya belum sih sebenarnya. oh Ya, iya. Jadi kita bahas Kelebihannya kelebihannya belum. sekarang ya. Sabar. Sabar dulu. Kelebihannya gimana nih? Kelebihannya Dika aja coba jelasin. Oh, aku dulu nih. Iya, Oke. iya. Kalau dari Gen Z ya, karena kita tuh generasi yang ada di tengah-tengah kayak yang tadi Jasu bilang, kita tuh bisa mengambil sifat-sifat disiplin dari generasi X, karena di generasi X kan lebih disiplin kan dari kita. Jadi mereka tuh lebih mandiri, lebih disiplin karena belum ada teknologi yang membantu mereka secara langsung di kehidupan. Ya, Otomatis kita ada pengaruhnya lah dari generasi sebelumnya. X. Dan juga dari generasi alpha kita juga nggak bodoh-bodoh banget di teknologi, jadi kita masih bisa Mengikuti. Tahu lah gitu ya, masih mengikuti. ya Zaman, kita ya. bisa mengikuti teknologi yang berkembang gitu Ya, sih. sama sih kayak Dika.
Kalau dari generasi Alpha gimana Jasu kelebihannya? Iya, kelebihannya gimana? Generasi Alpha kelebihannya yang aku tahu nih dia gini sih, jago di bidang gini sih, teknologi lebih Ya, lebih pinter lebih dibanding di IT ya. ya Oh, dibanding gen-gen yang sebelumnya. Contohnya tuh kan anak yang SD tuh udah ngerti cara Iya, bikin udah ngerti. email lah atau apalah sejenisnya gitu. Jadi kuncinya sama sih karena jika kita bisa menggunakannya dengan baik, otomatis itu bakal berguna untuk kita gitu sih. Ya. Keren, bener banget ya apa yang dibilang sama mereka. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa sih saran dan pendapat kalian buat Gen Z dan Gen Alpha buat kedepannya? Dari Dika aja dah dulu, boleh deh. Dari aku lagi nih. Oke. Dari Dika, gimana Di? Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi sebenarnya nggak ada bedanya kok. Jadi kita di Gen Z, kita di Gen Alpha itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tergantung kitanya aja. Jadi gimana kita menyeimbangkan semua itu, gimana kita memanfaatkan teknologi yang kita bisa akses sekarang, yang tidak bisa diakses dengan generasi sebelum kita tuh gunakan untuk kita belajar dengan baik, sehingga kita tuh tidak menerima hal-hal yang buruk, kayak misalnya kayak orang kecanduan itu kan karena nggak bisa membatasi penggunaan handphone mereka. Jadi kita gunakan itu dengan bijak, secukupnya, sehingga manfaat yang kita dapat tuh juga lebih besar. Sama juga di Gen Alpha seperti itu. Ya, sama sih. Jadi Jasu sama aja kayak aku nih, nggak ada Iya, apa-apa lain. sama. Oke, sama aja. Singkat saja gitu. Ya, jadi sama aja ya. Ya. Oke. Nah, terima kasih juga bagi kalian semua yang udah nonton podcast Sisma pada kali ini. Sampai jumpa di podcast Sisma selanjutnya. Bye! Bye.